Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Erwan M.Agi. Beliau adalah Ketua STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Risalah Kota Padang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwan M.Agi. Pada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alimna anna allaha khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan salat wajib zuhur kita pada hari ini, tausiah atau ceramah kita dengan judul Nahnu Qaumun Amaliyun. Kita adalah komunitas orang yang bekerja. Ungkapan ini sering kita dengar yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama ini, Al-Islam yang mulia ini adalah agama dengan sejumlah amaliyah, perbuatan, kegiatan. Bukan agama yang hanya berbicara tentang teori dan teori. Karena sesungguhnya aspek kerja ini merupakan aspek yang paling besar menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian dapat dikelompokkan amal kita ini, kerja kita ini ke dalam 3 kategori. Pertama disebut dengan amal al-qalbi, kegiatan hati, lebih kepada al-wasilah qalbiyah ilallah bi ta'atih, adalah perantara wasilah kita melalui hati kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepadanya. Kemudian juga ada yang menyebutnya, yang kedua adalah dengan amalan lisani atau yang sering disebut dengan qauli. Ada kegiatan amal yang itu memang diperakasai oleh lisan, perkataan.
yang kemudian disebut dengan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang ketiga juga ada sebut dengan amal al-hissi. Al-hissiyah adalah segenap kekuatan pendayagunaan kemampuan anggota tubuh kita ini yang nampak, yang diberdayakan untuk melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apakah telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, tangan untuk merangkul, kaki untuk berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka upaya untuk senantiasa memberdayakan tiga potensi ini adalah kemestian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah kelompok komunitas yang senantiasa memberdayakan potensi yang Allah berikan itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, ya'malu, senantiasalah berkreativitas, beramal, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dengan tiga potensi itu berbuat setiap hari, saban hari. Dengan sebuah lisensi yang Allah berikan kepada kita, maka biarlah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang akan melihatnya. Tentu amal ini, amaliyah ini akan dikelompokkan secara umum menjadi dua kelompok. Yang pertama ada disebut dengan amalus solihat, dan yang kedua tentu ada namanya amalus sayyiat. Dua hal amal yang kontradiktif, yang bertolak belakang. Yang membedakannya dua saja. Yang pertama adalah orientasi. Maka amalus solihat orientasinya lillahi ta'ala, karena kita serahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ikhbat kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah dari hamba-hamba Allah yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung panah dari amal itu adalah orientasi lillahi ta'ala. Maka banyak ayat menjelaskan tentang ikhlas, tentang niat dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya senantiasa sebagai kaumun amaliyun kita memperbaharui niat ini, karena senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat emas, akan jelas mana yang emas murni dan mana emas imitasi. Dan yang murni senantiasa diuji oleh Allah SWT. Keikhlasan akan senantiasa diuji oleh Allah SWT. Rasulullah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa spirit utama amal itu adalah niat, motivasi, orientasi, kesengajaan. Dan setiap urusan kita walikulli imri'im sangat berkesesuaian dengan apa yang menjadi orientasi kita. Maka amalus solihat dengan amalus sayyiat sangat dibedakan dengan orientasi ini. Dan semoga kita adalah hamba Allah yang senantiasa menguatkan jati diri kita di hadapan Allah dengan orientasi yang jelas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang membedakannya adalah tentang tuntunan dan tuntutan untuk mengerjakannya. Selain orientasi tadi, jelas bahwa ada tuntutan dan tuntunannya. Ibarat kata sekarang ada SOP-nya. Dalam bahasa Arabnya muwafaqah bis syariah, sesuai dengan syariat. Apa yang kita kerjakan ini mesti sesuai dengan syariat. Maka kita harus menempa diri kita sebagai kaumun amaliyun, sebagai komunitas, kelompok yang senang bekerja dengan ilmu yang memadai,
apalagi keilmuan ini menyangkut tentang urusan kita di yaumil akhir nanti, tentu adalah dengan amal yakinah ini. Maka berdasarkan hal ini, di 2 ayat terakhir dalam surah Az-Zalzalah itu Allah jelaskan kepada kita, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Bahwa akan terbelah nanti apa yang dikerjakan oleh manusia itu. Kalau dia adalah baik, maka balasannya tentu adalah baik. Kalau seandainya itu adalah buruk, sayiat syarrun, maka tentu konsekuensi logisnya Allah Maha Adil dalam semua persoalan urusan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka bagi kita semuanya jelas orientasinya dan jelas ilmu yang digunakan sebagai tuntunan amal kita ini. Kemudian selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, maka tentu kita ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan ini. Tentu banyak Allah menyampaikan tentang kabar gembira ini dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah katakan dalam surah An-Nahl misalnya ayat 96, orang yang beramal soleh, tidak dibedakan dia laki-laki ataupun perempuan, min zakarin au unsa, dengan catatan bahwa dia beriman, fahuwa mu'minun. Maka apa kabar gembiranya yang Allah berikan kepada kita? Pertama adalah falanahyuanahyu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka rumusnya, orang yang berbuat baik, orang yang bekerja baik, pasti kehidupannya baik. Baik dari banyak aspek. Aspek psikologi kejiwaan, ada ketenangan jiwanya. Aspek kehidupan dari ekonomi, strata hidup, maka dia akan baik. Karena tidak ada orang yang rajin bekerja kemudian Allah tidak memberikan haknya untuk hidup dengan kelayakan, fasilitas dan lain sebagainya. Apalagi dengan aspek-aspek yang lain yang memberikan jaminan hidup bagi kita semuanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita bicara tentang sebaliknya, maka bagi orang-orang yang tidak beramal soleh, orientasinya salah, tuntunannya salah, maka yang muncul adalah kemudaratan dalam hidupnya. Bahwa dirinya akan terbiasa dengan ombang-ambing, keambiguan, kebingungan, sehingga lebih cenderung kehidupannya tidak tenang, lebih cenderung kehidupannya adalah menengah ke bawah, dan rata-rata mereka seperti ini adalah karena memang tidak jelas orientasinya dan tidak jelas pula ilmu yang memadai pada dirinya. Ini di dunia kaum muslimin. Maka Allah mengkabarkan dengan kabar gembira kepada kita, bekerja sajalah kamu, berbuat sajalah kamu. Jalankan rutinitas hidupmu. Pasti hidupmu akan baik. Ini rumus yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat memang orang-orang yang malas, tidak senang bekerja dan segala macamnya, kecenderungan hidupnya tidak tenang dan susah. Apalagi kabar gembira yang kedua Allah berikan kepada kita, pasti akan kami balasi apa yang kau telah kerjakan di dunia itu dengan kerja yang terbaik itu, dengan yang terbaik pula nanti balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masuk dengan terbaik balasannya itu adalah surga Allah. Ni'mal masyir, sebaik-baik tempat kita kembali adalah surga Allah SWT. Maka ujung perjalanan hidup kita dari estape, sekarang kita pada estape yang ketiga dunia, setelah ini barzakh, setelah itu adalah akhirat. Maka ujung dari akhirat itu adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang gratis untuk mendapatkan jannah Allah itu. Mesti dia bekerja. Makanya di dalam surat Yasin ayat 55 itu Allah jelaskan bahwa salah satu indikator dari penduduk surga itu adalah mereka itu sibuk dalam urusannya. Fi sukhulin fakihun, sibuk dalam urusan-urusannya. Kalau di dalam surga sibuk dengan urusan aksesoris, keindahan, kenikmatan di surga. Ini dipahami juga dijiwai kondisi mereka di dunia adalah mereka juga adalah orang yang sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang membangun jati dirinya,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada keindahan kecuali keindahan nanti akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita pada masa tabi'in. Cerita ini terjadi pada ulama besar namanya Atha al-Aslami. Apa yang terjadi pada Atha ini kaum muslimin? Dia seorang penenun, ulama besar pada zamannya. Sekian bulan dia menenun kainnya, kemudian dia jual ke pasar. Ada yang membelinya. Ternyata setelah diteliti oleh pembeli, ada kedapatan cacat dalam tenunannya itu, anyamannya itu dan sejenisnya. Lalu disampaikan oleh pembeli, wahai Atha, kain kamu cacat, kain kamu ada aibnya, kain kamu begini dan begitu. Lalu ternyata Atha ini menangis, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Menangis, maka terperangahlah pembelinya. Kenapa engkau menangis? Saya akan tetap membeli tenunanmu, tetapi tenunanmu ini ada aibnya, ada cacatnya. Berulang kali disampaikan oleh pembeli. Dan kemudian Atha ini menjelaskan, saya menangis bukan karena tenunan saya ini, bukan karena cacat yang ada di tenunan saya ini. Saya menangis di hadapan manusia saja telah didapatkan cacat yang saya kerjakan. Padahal berbulan-bulan penuh dengan ketelitian saya kerjakan. Di hadapanmu engkau dapatkan cacat itu. Bagaimanakah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal pekerjaan saya ini? Bagaimana mungkin nanti akan bisa saya menempati surga yang telah dijanjikan oleh Allah jika amal-amal saya cacat di hadapan Allah SWT. Kaum muslimin, jagalah terus amal kita, orientasi yang jelas dan tuntunan yang jelas. Semoga semua kita yang hadir pada kesempatan kali ini dipertemukan kembali di hadapan Allah, tentu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.